Orang miskin sok pintar. Kalau kau bisa kembalikan semua miliaran yang hilang itu, kujadikan kau istriku. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang office girl dengan seragam lusuh berdiri di tengah ruang rapat mewah. Ia ingin membantu. Ia ingin menyelamatkan perusahaan. Namun yang ia terima bukan terima kasih, melainkan tawa, hinaan, dan sebuah kalimat yang menusuk harga dirinya. Orang miskin sok pintar. Kalau kau bisa mengembalikan semua miliaran itu, kujadikan kau istriku. Hari itu, semua orang tertawa. Tak satu pun percaya padanya. Namun mereka tidak tahu, tawa itu akan berubah menjadi keterkejutan. Dan gadis yang mereka hina akan meninggalkan luka penyesalan yang tak pernah bisa dilupakan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, gedung perusahaan investasi raksasa berdiri megah di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari, terlihat bersih, tinggi, dan seolah tak tersentuh masalah apapun. Dari luar, semua tampak sempurna. Dari dalam, hanya orang-orang tertentu yang tahu betapa dinginnya suasana di balik kemewahan itu. Di pintu samping gedung, sebuah pintu kecil khusus karyawan kebersihan terbuka perlahan. Naya masuk dengan langkah pelan. Seragamnya sederhana. Warnanya tidak lagi cerah. Kancingnya lengkap, tapi kainnya sudah mulai tipis karena terlalu sering dicuci. Sepatu hitamnya tampak kusam meski sudah disemir. Rambutnya diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajah lelah yang jarang mendapat waktu istirahat cukup. Di saku seragamnya, ada sebuah catatan kecil. Sampulnya sudah kusut. Sudut kertasnya terlipat. Jika ada yang melihat, orang pasti mengira itu hanya daftar tugas harian seorang office girl. Jadwal mengepel. Jadwal membuang sampah. Jadwal membersihkan toilet. Namun catatan itu bukan sekadar daftar tugas. Di dalamnya, Naya menulis angka, nama ruangan. Kadang hanya satu kata yang hanya ia sendiri yang mengerti. Ia menulis diam-diam, seperti menyimpan rahasia yang tidak pernah ia rencanakan untuk dimiliki. Naya berjalan menyusuri lorong belakang menuju ruang kebersihan. Bau cairan pel menyambutnya. Ia mengganti sepatu kerja, mengambil troli, lalu mulai bekerja tanpa suara. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang menoleh. Ia sudah terbiasa. Di lantai bawah, karyawan berdasi berlalu lalang dengan wajah serius. Ada yang menenteng laptop mahal. Ada yang sibuk dengan ponsel. Setiap langkah mereka terdengar yakin, seolah masa depan mereka sudah ditentukan. Naya mendorong troli pelan-pelan, menjaga agar rodanya tidak berdecit. Ia belajar satu hal sejak lama. Jangan menarik perhatian. Jangan terlihat. Jangan bersuara. Di pantry lantai 5, dua staf keuangan sedang berbicara sambil menuang kopi. Laporan kemarin sudah beres. Yang itu aman. Naya lewat sambil menunduk, berpura-pura fokus mengelap meja. Tapi telinganya menangkap kata aman. Kata itu membuat tangannya berhenti sesaat. Ia melanjutkan pekerjaan seolah tidak terjadi apa-apa. Naya naik ke lantai 23, lantai para manajer dan direktur. Lantai yang karpetnya selalu bersih, ruang rapatnya selalu wangi, dan tempat sampahnya sering berisi kertas yang tidak pernah sempat dihancurkan. Di ruang rapat utama, ia membersihkan meja panjang mengilap. Kursi-kursi kulit hitam tersusun rapi. Layar besar menempel di dinding, masih menampilkan sisa grafik dari rapat malam sebelumnya. Naya mengelap meja dengan gerakan pelan. Matanya menyapu permukaan kayu itu tanpa sadar. Ia melihat satu lembar kertas tergeletak di sudut meja, setengah tertutup map.
Ia hendak memungutnya untuk dibuang, tapi matanya menangkap angka yang membuatnya berhenti. Angkanya tidak besar, tapi susunannya aneh. Naya berdiri terpaku beberapa detik. Lalu ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke tempat sampah dengan hati-hati. Tangannya merogoh saku, membuka catatan kecil, lalu menulis cepat. Ruang rapat utama. Pagi. Angka tidak wajar. Ia menutup catatan itu kembali. Langkah kaki terdengar di luar. Beberapa manajer masuk sambil berbicara cepat. Tidak satu pun dari mereka menoleh ke arah Naya. Rapat jam 9, jangan telat. Pastikan laporan sudah siap. Naya menyingkir ke sudut ruangan, menunggu sampai mereka keluar lagi. Ia tidak ingin berada di tengah ruangan saat mereka berbicara. Ia tahu batasnya. Saat ia mendorong troli keluar, seorang staf berhenti di depannya. Naya, lantai masih basah. Nada suaranya datar, tanpa melihat wajah Naya. Maaf, jawab Naya pelan. Staf itu menghela napas kecil, lalu pergi. Naya menunduk lebih dalam. Di ruang arsip kecil dekat tangga darurat, Naya mengganti kantong sampah. Bau kertas lama memenuhi udara. Saat ia mengangkat kantong itu, beberapa lembar kertas jatuh ke lantai. Naya berjongkok untuk memungutnya. Sekali lagi, angka-angka itu muncul. Jalur, jumlah. Jantung Naya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini pola yang sama seperti yang pernah ia lihat beberapa hari lalu. Ia menatap pintu ruang arsip. Sini. Tidak ada siapa-siapa. Naya duduk bersila di lantai dingin, mencocokkan potongan kertas itu satu persatu. Tangannya bergerak pelan tapi pasti. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak panik. Ia hanya membaca. Dan semakin lama ia membaca, dadanya semakin sesak. Ini bukan kesalahan ketik. Ini bukan laporan gagal cetak. Ini penarikan dana. Dilakukan tengah malam. Lewat jalur orang dalam. Naya menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Dunia di sekitarnya terasa jauh. Ia mendengar detak jam dinding seperti palu yang memukul pelan. Ia memasukkan kembali kertas itu ke tempat semula, menyusunnya seperti tidak pernah disentuh. Ia berdiri, merapikan seragamnya, lalu keluar dari ruang arsip dengan langkah tenang. Di lorong, ia hampir bertabrakan dengan seorang manajer. Hati-hati, ucap manajer itu tanpa menatap wajahnya. Maaf, jawab Naya lagi. Sepanjang hari, Naya bekerja seperti biasa. Membersihkan. Tapi pikirannya tidak pernah berhenti. Angka-angka itu terus berputar di kepalanya. Di siang hari, ia mencoba berbicara. Di pantry, ia mendekati seorang staf yang pernah ia lihat membawa laporan. Maaf, tadi pagi saya lihat ada kertas jatuh di ruang rapat. Sepertinya angkanya belum cocok. Staf itu menoleh, lalu tertawa kecil. Kamu itu tugasnya bersih-bersih saja. Temannya ikut tertawa. Jangan sok pintar urusan kantor. Naya tersenyum kecil, lalu mundur pelan. Dadanya terasa nyeri, tapi wajahnya tetap datar. Ia kembali ke ruang kebersihan dan duduk di kursi plastik. Tangannya meremas catatan kecil itu. Untuk sesaat, ia ingin membuangnya. Ingin berhenti peduli. Namun ingatan masa lalunya datang. Tentang hidup yang memaksanya belajar sendiri. Tentang angka yang menjadi satu-satunya pelarian dari dunia yang keras. Tentang betapa seringnya ia dianggap tidak pantas bermimpi. Sore menjelang malam. Gedung mulai sepi. Lampu sebagian dipadamkan. Naya masih bekerja. Saat semua orang pulang, ia kembali ke ruang arsip. Kali ini lebih lama. Ia membaca ulang. Mencatat ulang. Menyusun ulang. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Di dalam gedung, sebuah rahasia perlahan terbuka di tangan seorang office girl yang selama ini dianggap tidak ada. Dan Naya belum tahu, apa yang ia temukan hari ini akan mengguncang seluruh gedung itu. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya bagi Naya. Bukan karena jam berdentang lebih awal, melainkan karena ia hampir tidak tidur semalaman.
Setiap kali memejamkan mata, potongan angka dan waktu kembali muncul, saling bertabrakan di kepalanya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Langit masih pucat ketika Naya tiba di gedung itu. Udara pagi dingin menyentuh kulitnya, membuat seragam lusuhnya terasa lebih tipis. Ia masuk lewat pintu samping seperti biasa, menempelkan kartu akses, lalu melangkah ke dalam tanpa suara. Namun sejak langkah pertama, Naya tahu ada yang berbeda. Biasanya, suasana pagi di gedung itu tenang. Hanya ada beberapa staf awal yang berjalan santai, suara mesin pendingin yang stabil, dan aroma kopi yang baru diseduh. Hari ini, suara langkah terdengar tergesa. Nada bicara orang-orang lebih tinggi. Beberapa wajah tampak tegang. Bahkan sebelum jam kerja benar-benar dimulai. Naya menurunkan pandangan, mendorong troli kebersihan menuju lift. Di depan pintu lift, dua staf berdasi berdiri sambil berbisik cepat. Angkanya beneran tidak ada. Sudah dicek ulang semalaman. Naya berhenti sejenak, pura-pura merapikan kain pel. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak ada. Kata itu terngiang di kepalanya. Lift terbuka. Orang-orang masuk tanpa menoleh. Naya masuk terakhir, berdiri di sudut, menatap lantai logam yang memantulkan bayangan sepatunya sendiri. Selama lift naik, tidak ada yang bicara. Sunyi terasa berat. Pintu terbuka di lantai 23. Begitu melangkah keluar, kekacauan langsung menyambutnya. Di koridor, beberapa orang berdiri berkelompok. Ada yang mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga. Ada yang duduk di kursi tunggu sambil menunduk. Jari-jarinya terus bergerak tanpa tujuan. Wajah-wajah yang biasanya rapi dan penuh kendali kini tampak kusut. Di layar besar dekat ruang rapat utama, grafik perusahaan terpampang. Garisnya turun tajam. Angka merah mendominasi. Naya menelan ludah. Ia mendorong troli perlahan, berusaha melewati kerumunan tanpa terlihat. Namun suara-suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Puluhan miliar. Rekening utama. Tidak tercatat di sistem. Kaki Naya terasa dingin meski karpet tebal menutupi lantai. Kata-kata itu seperti memastikan apa yang selama ini hanya ia simpan sendiri. Di dalam ruang rapat utama, suara terdengar lebih jelas karena pintu terbuka lebar. Rafael berdiri di depan layar. Dia adalah CEO perusahaan ini. Tubuhnya tegap, wajahnya tegang. Tidak ada senyum di sana. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ulangi lagi, ucapnya dingin. Seorang manajer keuangan berdiri dengan tablet di tangan. Jarinya gemetar saat menggeser layar. Dana investasi utama berkurang. Transfer dilakukan bertahap. Jumlah totalnya puluhan miliar. Ruangan membeku. Naya berdiri di luar. Tapi setiap kata Rafael terdengar jelas di telinganya. Bagaimana bisa sistem kita kecolongan? Seorang auditor menjawab dengan suara hati-hati. Tidak ada tanda peretasan dari luar. Ini, akses sah. Akses sah. Naya memejamkan mata sesaat. Sobekan laporan. Tengah malam. Jalur orang dalam. Semuanya saling terhubung. Ia membuka mata kembali. Menatap ruang rapat itu dengan perasaan campur aduk. Ada takut. Ada ragu. Ada dorongan kuat yang membuat dadanya terasa sesak. Sepanjang pagi, gedung itu seperti sarang lebah yang terganggu. Rapat demi rapat digelar. Orang-orang keluar masuk ruangan dengan wajah panik. Telepon berdering tanpa henti. Beberapa staf bahkan lupa menyapanya. Sesuatu yang jarang terjadi karena biasanya mereka tetap memberi perintah singkat. Naya dipanggil untuk membersihkan ruang rapat cadangan. Rapat darurat akan dibagi ke beberapa ruangan. Di ruang rapat kecil itu, Naya mengganti kantong sampah. Saat ia mengangkatnya, beratnya terasa tidak wajar. Ia menurunkannya perlahan, lalu membuka sedikit bagian atasnya. Di dalamnya, laporan cetak, grafik, lembar-lembar kertas yang diremas kasar. Naya berjongkok, tangannya bergerak cepat, memilah tanpa suara. Ia sudah terbiasa, seperti ada naluri yang membimbingnya. Satu lembar hampir utuh menarik perhatiannya. Penarikan dana. Tuh.
Tengah malam. Jum. Lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Naya duduk bersila di lantai, menahan napas. Ia mencocokkan lembar itu dengan catatan kecilnya. Polanya sama. Jalurnya sama. Bahkan waktu penarikannya hanya selisih beberapa menit. Ini bukan kebetulan. Ini terencana. Langkah kaki terdengar mendekat. Naya segera memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam kantong, mengikatnya rapat, lalu berdiri. Ia mendorong troli keluar ruangan tepat saat seorang staf masuk. "Kamu lama sekali," ucap staf itu ketus. "Maaf," jawab Naya pelan. Ia berjalan menjauh dengan jantung yang masih berdebar. Siang hari, suasana semakin panas. Rafael keluar masuk ruang rapat dengan wajah gelap. Suaranya beberapa kali terdengar meninggi. Beberapa direktur tampak berdebat keras. Di pantry, dua staf berbicara pelan tapi tegang. "Kalau ini sampai bocor ke media, habis kita." "Tenang, belum tentu ketahuan." Kata ketahuan kembali menekan dada Naya. Ia duduk sebentar di ruang kebersihan, menatap lantai. Tangannya merogoh saku, menyentuh catatan kecil itu. Ia membuka halaman baru dan mulai menulis dengan cepat. Tanggal, jum, jalur. Tangannya tidak lagi gemetar. Seolah tubuhnya sudah menerima bahwa ia berada di tengah sesuatu yang besar. Sore menjelang malam, pengumuman terdengar. Semua staf diminta tetap berada di kantor sampai pemberitahuan selanjutnya. Tidak ada yang membantah. Wajah-wajah lelah memenuhi koridor. Naya ikut lembur seperti biasa. Bedanya, malam ini ia tidak hanya membersihkan. Ia mengamati lebih tajam. Ia mendengar lebih teliti. Saat gedung mulai sepi, Naya kembali ke ruang arsip ujung. Ia membuka pintu perlahan, memastikan tidak ada siapapun. Lampu kecil menyala, menerangi rak-rak tinggi yang penuh dokumen lama. Ia mengambil sobekan laporan yang ia sembunyikan kemarin. Menyusunnya kembali dengan laporan hari ini. Semakin jelas, semakin rapi. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Naya bersandar kerak, menatap tumpukan kertas itu lama. Dadanya terasa berat, tapi bukan karena takut. Ia tahu, apapun yang ia lakukan setelah ini, hidupnya tidak akan sama. Namun satu hal juga ia tahu, jika ia diam, semua ini akan terus berjalan. Uang akan terus hilang. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan ikut tenggelam. Naya menutup catatan kecilnya, memasukkannya kembali ke saku seragam. Di luar ruang arsip, jam berdetak pelan. Hari itu, puluhan miliar menghilang dari perusahaan. Dan di sudut gedung, seorang office girl yang selama ini ditertawakan mulai memahami betapa besar badai yang akan datang. Pagi itu, udara di dalam gedung terasa lebih pengap dari hari sebelumnya. Bukan karena pendingin ruangan bermasalah, melainkan karena ketegangan yang menggantung di setiap sudut. Semua orang datang dengan langkah cepat dan wajah kaku, seolah takut menjadi orang berikutnya yang disalahkan. Naya masuk seperti biasa melalui pintu samping. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang memerhatikan. Namun hari ini, ia justru merasa semua mata menghindar darinya, meski tak satu pun benar-benar menatap. Catatan kecil di sakunya terasa semakin berat. Sejak pagi, rapat darurat kembali dijadwalkan. Kabar tentang uang yang hilang sudah menyebar ke seluruh lantai. Beberapa staf mulai berbisik tentang kemungkinan pemecatan besar-besaran. Ada yang mulai menyalahkan sistem. Ada yang mulai menyalahkan satu sama lain. Naya mendorong troli kebersihan menuju lantai 23. Lift penuh. Jadi ia naik lewat tangga darurat. Setiap anak tangga terasa panjang. Napasnya teratur. Tapi dadanya menekan. Di depan ruang rapat utama, kursi-kursi sudah terisi. Para kepala divisi duduk berjajar. Auditor independen berdiri di sudut ruangan dengan wajah serius. Layar besar menampilkan data yang sama seperti kemarin. Grafik merah yang semakin menukik. Naya berdiri di luar pintu, menunggu perintah seperti biasa. Tugasnya nanti hanyalah membersihkan setelah rapat selesai. Namun kali ini, kakinya terasa enggan melangkah menjauh. Di dalam, suara Rafael terdengar jelas. Ini hari ketiga.
Nada suaranya rendah, tapi mengandung tekanan yang berat. Kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Jika hari ini tidak ada kejelasan, saya akan bertindak. Beberapa orang saling pandang. Ada yang menunduk. Ada yang berdehem gelisah. Auditor berbicara dengan suara datar. Berdasarkan penelusuran sementara, semua transaksi dilakukan dengan akses sah. Tidak ada indikasi peretasan eksternal. Kalimat itu jatuh seperti palu. Akses sah berarti orang dalam. Naya memejamkan mata sejenak. Tangannya meremas gagang troli. Catatan kecil itu seperti berdenyut di sakunya. Memanggilnya. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Satu suara menyuruhnya diam, kembali ke pekerjaannya, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Suara lain mendorongnya maju, mengingatkan semua yang telah ia lihat, semua yang telah ia catat. Ia mengingat tawa kemarin. Ia mengingat bagaimana setiap niat baiknya selalu dipatahkan sebelum sempat selesai diucapkan. Naya menarik napas panjang. Ia mendorong pintu ruang rapat. Bunyi pintu terbuka membuat semua kepala menoleh. Suara di dalam ruangan berhenti seketika. Beberapa wajah menunjukkan ketidaksabaran. Beberapa lainnya langsung berubah sinis. Naya melangkah masuk dengan troli kebersihan di depannya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi langkahnya tetap maju. Ini masih rapat, ucap seorang manajer dengan nada keras. Naya menunduk sopan. Maaf, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Tawa kecil terdengar. Bukan tawa keras, tapi cukup untuk menusuk. Rafael menoleh ke arahnya. Tatapannya dingin, menilai. Lalu berhenti tepat di wajah Naya. Kamu lagi, katanya datar. Naya menelan ludah. Ia merogoh saku seragamnya, mengeluarkan catatan kecil itu. Jemarinya bergetar, tapi ia tidak mundur. Saya menemukan pola penarikan dana, ucapnya pelan namun jelas. Laporan yang dibuang di ruang rapat dan ruang arsip menunjukkan transaksi yang sama. Dilakukan tengah malam, lewat jalur orang dalam. Beberapa orang saling pandang. Seorang direktur tersenyum miring. Kamu tahu apa itu jalur internal? Naya mengangguk. Saya melihatnya di kertas laporan. Tawa pecah lebih keras. Ini kantor investasi, bukan tempat bersih-bersih sambil belajar akuntansi. Yang lain menyambung dengan nada mengejek. Orang kebersihan mau mengajari kita membaca laporan. Wajah Naya memucat, tapi matanya tidak lari. Rafael berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat. Suaranya kini lebih keras, sengaja dibuat terdengar oleh semua orang. Begini saja. Ia berhenti tepat di depan Naya. Orang miskin sok pintar. Ruangan kembali riuh oleh tawa. Rafael melanjutkan, bibirnya membentuk senyum yang merendahkan. Kalau kau bisa kembalikan semua miliaran yang hilang itu, kujadikan kau istriku. Tawa meledak. Ada yang menepuk meja. Ada yang bersandar sambil menggeleng, menikmati ejekan itu. Naya merasa dadanya sesak. Dunia seperti menyempit. Untuk sesaat, suara tawa itu menenggelamkan segalanya. Namun di balik rasa perih itu, ada sesuatu yang justru menguat. Ia mengangkat kepala. Matanya bertemu mata Rafael. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah berlebihan. Hanya keteguhan yang membuat beberapa orang perlahan berhenti tertawa. Saya terima, ucap Naya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan sunyi. Beberapa orang saling pandang, tidak yakin apa yang baru saja mereka dengar. Rafael mengangkat alis. Apa? Saya terima tantangan itu. Ulang Naya dengan nada yang sama. Sunyi beberapa detik. Lalu tawa kembali pecah. Kali ini lebih kasar. Dia pikir ini permainan. Dia tidak tahu diri. Rafael tersenyum lebar, lalu berbalik ke kursinya. Silakan, katanya dingin. Tapi jangan buang waktu kami. Kembali ke pekerjaanmu. Naya mengangguk pelan. Ia tidak membalas apapun. Ia mendorong troli keluar ruangan dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di koridor, ia berhenti sejenak. Napasnya pendek, tangannya bergetar.
Namun ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia berjalan menuju ruang kebersihan, menutup pintu, lalu bersandar ke dinding. Dadanya naik turun. Kenangan masa lalu menyeruak. Tentang betapa seringnya ia diremehkan. Tentang betapa seringnya niat baiknya dipatahkan. Ia mengusap wajahnya pelan. Tantangan itu bukan janji baginya. Itu garis batas. Malam itu, saat semua orang masih sibuk menenangkan kekacauan, Naya kembali ke ruang arsip. Ia membuka catatan kecilnya dan menambah halaman baru. Di bagian atas halaman itu, ia menulis satu kata. Oke. Tangannya bergerak cepat. Ia mulai menyusun rencana. Diam-diam. Sendirian. Tanpa sorotan. Di ruang rapat yang mewah itu, tawa mungkin masih terngiang. Namun tidak satu pun dari mereka tahu bahwa ejekan hari itu telah berubah menjadi tantangan yang akan membuat seluruh gedung tercengang. Malam turun perlahan, seperti tirai berat yang menutup seluruh gedung. Lampu-lampu kota menyala dari kejauhan, memantul di dinding kaca perusahaan investasi itu. Dari luar, semuanya tampak tenang. Dari dalam, hanya tersisa orang-orang yang memilih bertahan karena tidak punya pilihan lain. Naya masih di sana. Troli kebersihan sudah ia kembalikan ke ruang kecil di belakang pantry. Lantai-lantai utama telah bersih. Tempat sampah sudah diganti. Tidak ada lagi perintah. Tidak ada lagi suara yang menyuruhnya cepat atau menyuruhnya menyingkir. Namun Naya tidak pulang. Ia duduk sebentar di bangku plastik ruang kebersihan, menatap jam dinding yang bergerak pelan. Jarum menit terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Catatan kecil itu masih berada di sakunya, menekan pinggangnya seperti pengingat yang tidak mau diam. Tawa di ruang rapat siang tadi masih terngiang. Bukan tawanya yang keras, melainkan tatapan-tatapan meremehkan yang mengikutinya sampai ke pintu. Tatapan yang seolah berkata bahwa dirinya tidak pantas berada di dunia mereka. Naya berdiri. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar menuju lorong yang mulai sepi. Lampu sebagian sudah dipadamkan. Pendingin ruangan berdengung rendah. Suara langkahnya sendiri terdengar lebih jelas dari biasanya. Ruang arsip ujung menjadi tujuannya. Pintu itu tidak pernah dijaga, tidak pernah diperhatikan. Letaknya terlalu jauh dari pusat kantor, terlalu dekat dengan tangga darurat yang jarang dipakai. Bagi orang lain, ruang itu hanya tempat menyimpan dokumen lama. Bagi Naya, ruang itu adalah tempat kebenaran bersembunyi. Ia membuka pintu perlahan dan menyalakan lampu kecil. Cahaya kuning menyinari rak-rak tinggi yang penuh map dan kardus. Bau kertas lama langsung menyergap hidungnya. Naya duduk di lantai, menyandarkan punggung kerak. Ia mengeluarkan catatan kecil, membuka halaman yang bertuliskan bukti. Tangannya tidak gemetar lagi. Wajahnya tenang, meski matanya terlihat lelah. Satu persatu, ia mengambil potongan laporan yang ia simpan di berbagai tempat. Dari balik map kosong, dari sela rak bawah, dari kantong plastik yang ia sembunyikan di balik kardus lama. Semua ia susun di lantai seperti kepingan teka-teki. Ia mulai mencocokkan. Waktu penarikan. Jalur akses. Nominal kecil yang berulang. Selisih menit yang hampir sama. Nama akun yang muncul lebih dari sekali. Semua bergerak pelan menuju satu pola yang semakin jelas. Naya menulis cepat di catatan kecilnya. Tidak ada istilah rumit. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Hanya fakta. Hanya urutan. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu mengingat kembali masa lalunya. Tentang malam-malam di kamar sempit. Tentang buku bekas yang ia baca berulang-ulang sampai halaman-halaman itu hampir lepas. Tentang belajar sendiri membaca laporan keuangan dari sumber gratis. Tentang bagaimana ia harus bekerja sambil belajar karena hidup tidak memberinya kemewahan untuk memilih. Semua itu terasa jauh, tapi juga terasa dekat. Jam dinding berdetak pelan. Naya berdiri, mengambil satu map lama dari rak atas. Map itu berisi laporan tahun-tahun sebelumnya. Ia membukanya, lalu membandingkannya dengan laporan terbaru. Polanya sama, celahnya sama, hanya waktunya yang berbeda. Ini bukan baru terjadi. Ini sudah berlangsung lama. Naya menutup map itu perlahan.
Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa banyak orang yang telah dirugikan tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langkah kaki terdengar di luar. Naya segera mematikan lampu dan berdiri diam. Napasnya tertahan. Ia mendengar suara sepatu berhenti sejenak di depan pintu, lalu menjauh. Ia menyalakan lampu kembali. Wajahnya tetap tenang. Ada sedikit senyum tipis di sudut bibirnya. Ia memang tidak diperhitungkan. Dan itulah yang membuatnya aman. Malam semakin larut. Di lantai 23, ruang rapat utama masih menyala. Dari kejauhan, Naya melihat Rafael berdiri di dekat jendela besar. Siluet tubuhnya terlihat tegas. Bahunya lurus. Tangannya bersedekap. Untuk sesaat, Naya menatap ke arah itu. Tidak ada benci. Tidak ada harap. Hanya kesadaran bahwa pria itu belum tahu apa yang sedang ia hadapi. Naya kembali menunduk. Ia menyalin ulang semua temuannya dengan rapi. Ia menyusun urutan yang mudah dipahami. Ia menandai titik-titik penting. Ia tahu, jika ia ingin didengar, ia harus bicara dengan cara yang tidak bisa dipatahkan. Menjelang tengah malam, Naya menutup catatan kecilnya. Ia menyimpan kembali semua potongan laporan ke tempat semula. Tidak satu pun ia bawa keluar. Semua harus tetap terlihat seperti tidak pernah disentuh. Ia keluar dari ruang arsip dan menutup pintu perlahan. Di lorong, hanya lampu darurat yang menyala. Suasana sunyi terasa berat, tapi tidak lagi menakutkan. Naya berjalan menuju tangga darurat, menuruni anak tangga satu persatu. Di luar gedung, udara malam terasa dingin. Naya berhenti sejenak, menatap langit yang gelap. Ia tidak berdoa dengan kata-kata panjang. Ia hanya menunduk, memohon kekuatan kepada Allah agar langkahnya tidak goyah dan niatnya tidak berubah. Besok, semuanya akan mencapai titik yang lebih berbahaya. Namun malam ini, Naya pulang membawa sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Keyakinan. Dan di gedung tinggi yang kini tampak tenang itu, tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa seorang office girl telah menyusun kebenaran yang cukup kuat untuk membekukan seluruh ruangan. Pagi itu, gedung perusahaan investasi terasa berbeda sejak matahari belum sepenuhnya naik. Udara di dalam lobi terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ketegangan yang menggantung tanpa suara. Setiap langkah kaki terdengar lebih jelas. Setiap bisik terdengar lebih berat. Naya masuk seperti biasa, lewat pintu samping yang jarang diperhatikan siapapun. Seragam lusuh itu masih sama. Rambutnya tetap terikat rapi. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Catatan kecil itu masih di sakunya. Namun pagi ini, bukan catatan itu yang membuat dadanya berdebar, melainkan keputusan yang sudah ia buat semalaman. Di lobi, beberapa karyawan berdiri bergerombol. Wajah mereka pucat. Ada yang menatap ponsel tanpa berkedip. Ada yang berbicara pelan sambil sesekali menoleh ke arah lift, seolah takut seseorang mendengar. Rapat terakhir hari ini. Kalau ini gagal, kita benar-benar habis. Naya berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang menyapanya. Ia masih dianggap bayangan. Lift menuju lantai 23 penuh. Naya memilih naik lewat tangga darurat. Setiap anak tangga ia tapaki dengan langkah mantap. Tidak tergesa. Tidak ragu. Di kepalanya, semua sudah tersusun rapi. Jalur. Nama. Uki. Ketika ia tiba di lantai 23, suasana lebih sunyi dari biasanya. Kursi-kursi di luar ruang rapat utama sudah terisi penuh. Para direktur duduk berjajar dengan wajah tegang. Auditor independen berdiri di dekat pintu, membawa map tebal. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Di dalam, suara Rafael terdengar samar, tapi tegas. Kita tidak bisa menunda lagi. Nada itu tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Ada tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Naya berdiri di ujung koridor. Tangannya mencengkeram gagang troli. Meski ia tahu pagi ini ia tidak benar-benar datang untuk bekerja. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Seorang staf keluar dengan wajah gelap, lalu disusul yang lain.
Bisik-bisik menyebar cepat. Investor minta kepastian. Ini rapat penentuan. Auditor melirik jam tangannya, lalu masuk kembali ke ruangan. Naya menghela napas panjang. Inilah saatnya. Ia melangkah maju, mendorong pintu ruang rapat dengan tangan kosong. Tidak ada troli, tidak ada kain lap, hanya dirinya sendiri. Pintu terbuka. Suara di dalam ruangan berhenti seketika. Puluhan pasang mata menoleh ke arahnya. Tatapan heran, tatapan jengkel, tatapan tidak sabar. Seorang direktur berbisik keras. Kenapa dia masuk lagi? Rafael berdiri di depan layar besar. Ketika matanya bertemu mata Naya, alisnya sedikit berkerut. Tidak ada senyum, tidak ada ejekan, hanya kelelahan. Kamu, ucapnya pendek. Naya melangkah satu langkah ke dalam ruangan. Maaf, saya tahu ini bukan posisi saya. Tapi sebelum keputusan diambil, saya minta waktu sebentar. Beberapa orang menghela napas keras. Ada yang menggeleng, ada yang ingin menyela. Rafael mengangkat tangan. Biarkan. Satu kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Naya berdiri di tengah ruangan. Kakinya terasa berat. Tapi suaranya keluar dengan tenang. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya office girl. Tapi selama bekerja membersihkan ruangan ini, saya melihat hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Ia membuka catatan kecil itu. Beberapa orang tertawa kecil. Tapi cepat terhenti ketika Naya mulai menyebutkan waktu. Tanggal ini, jam 2:40. Penarikan dana lewat jalur internal. Ia menyebut waktu lain, lalu waktu lain lagi, tanpa emosi, tanpa tuduhan. Auditor mulai menegakkan tubuh. Dari mana kamu tahu data ini? Naya menoleh. Dari laporan yang dibuang. Dari ruang rapat. Dari ruang arsip. Ruangan mulai berubah. Naya melanjutkan. Ia menyebut pola. Ia menyebut urutan. Ia menyebut bagaimana transaksi kecil itu disusun agar tidak mencolok. Tapi jika dikumpulkan, jumlahnya puluhan miliar. Wajah seorang manajer senior mulai pucat. Rafael tidak berkedip. Naya mengangkat kepalanya. Saya tidak minta dipercaya. Saya hanya minta diperiksa. Auditor berdiri. Tunjukkan buktinya. Naya mengangguk. Semuanya masih ada. Tidak saya bawa. Tapi saya tahu letaknya. Sini. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Rafael melangkah maju. Jarak mereka kini dekat. Sangat dekat. Kamu sadar, apa yang kamu lakukan bisa menghancurkan banyak orang. Naya menatapnya lurus. Saya sadar. Tapi membiarkan ini terjadi akan menghancurkan lebih banyak lagi. Rafael terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Ia menoleh ke auditor. Ambil semua yang dia maksud. Sekarang. Auditor mengangguk tegas dan keluar ruangan bersama dua staf. Beberapa direktur saling pandang. Wajah mereka berubah. Ada yang mulai berkeringat. Naya berdiri diam. Tidak lega. Tidak puas. Ia hanya menunggu. Waktu berjalan lambat. Setelah beberapa lama, pintu kembali terbuka. Auditor masuk dengan wajah serius. Semua yang dia sebutkan cocok. Ruangan seperti kehilangan udara. Auditor berdiri lebih tegak. Tangannya membuka map tebal yang sejak tadi ia pegang erat. Ruangan yang semula hanya tegang, kini terasa membeku. Ia menarik napas pelan, lalu mulai berbicara dengan suara datar namun jelas. Seolah setiap kata telah ditimbang dengan sangat hati-hati. Berdasarkan pencocokan data transfer, waktu akses, dan jalur internal yang digunakan, kami menemukan satu nama yang konsisten muncul di seluruh transaksi. Auditor berhenti sejenak. Beberapa orang menelan ludah. Beberapa tangan mengepal di bawah meja. Lalu auditor melanjutkan, menyebut nama itu dengan lantang. Bagas Pranata, Direktur Keuangan. Suara kursi bergeser keras. Seorang pria di ujung meja berdiri mendadak. Wajahnya pucat seketika. Keringat muncul di pelipisnya. Tangannya gemetar, berusaha menopang tubuhnya sendiri.
Itu tidak benar, ucapnya cepat. Suaranya meninggi namun kosong. Aku tidak melakukan itu. Tidak ada yang menjawabnya. Auditor membuka lembar berikutnya. Setiap penarikan dilakukan menggunakan akses sah milik saudara Bagas Pranata. Jam akses selalu terjadi antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Tidak ada satupun transaksi yang gagal. Semua rapi. Terlalu rapi. Beberapa direktur menunduk. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Bagas menggeleng keras. Kalian tidak punya bukti langsung. Auditor menoleh ke arah Naya. Bukti fisik berupa laporan cetak yang dibuang, potongan arsip, dan pencocokan urutan transaksi ditemukan di lokasi yang disebutkan Naya. Semuanya cocok. Ruangan benar-benar sunyi. Rafael menatap Bagas lama. Tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi arogan. Hanya dingin dan berat. Sejak kapan? Ucap Rafael pelan. Bagas membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Rafael menoleh ke petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu. Silakan. Pria itu dibawa keluar ruangan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Sunyi menyelimuti segalanya. Rafael menatap Naya. Wajahnya berubah. Tidak lagi sombong. Tidak lagi merendahkan. Rapat dibubarkan. Keputusan diambil. Uang perusahaan dilacak dan diblokir sebelum benar-benar lenyap. Beberapa jam kemudian, kabar menyebar ke seluruh gedung. Pelaku ditangkap. Dana perusahaan berhasil diamankan. Nama Naya disebut dari lantai ke lantai. Namun saat semua orang mencari Naya, ia sudah berada di ruang kebersihan. Ia mengganti seragamnya dengan pakaian sederhana yang ia bawa. Ia menulis satu kalimat terakhir di catatan kecilnya, lalu menutupnya. Rafael datang terlambat. Ia berdiri di depan pintu ruang kebersihan. Naya. Naya menoleh. Rafael menunduk. Saya minta maaf. Dan tentang janji saya. Naya tersenyum tipis. Aku tidak butuh janji yang lahir dari hinaan. Ia melangkah pergi. Di lobi, orang-orang terdiam melihatnya berjalan keluar gedung itu dengan kepala tegak. Tidak ada seragam. Tidak ada catatan di tangan. Hanya seorang gadis yang memilih masa depannya sendiri. Dan di belakangnya, sebuah gedung kaca berdiri kaku. Akhirnya sadar bahwa niat tulus yang dulu ditertawakan telah mengguncang segalanya. Gedung itu kembali berdiri tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di lantai tertinggi, di sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar, Rafael duduk sendiri. Tidak ada rapat, tidak ada suara telepon. Tidak ada orang yang berani masuk tanpa dipanggil. Jasnya tergantung di sandaran kursi. Dasi tergeletak di meja. Kemeja putihnya masih rapi. Namun wajahnya tidak lagi menyimpan ketegasan yang biasa. Rafael menatap kosong keluar jendela. Bayangan seorang gadis kembali muncul di pikirannya. Bukan para direktur. Bukan para investor. Bukan angka-angka miliaran yang hampir menghancurkan perusahaannya. Melainkan Naya. Cara gadis itu berdiri di ruang rapat. Cara suaranya tidak bergetar meski ditertawakan. Cara matanya menatap lurus tanpa meminta belas kasihan. Dan cara gadis itu pergi, tanpa menoleh, tanpa menunggu satupun orang mengejarnya. Rafael menghembuskan napas panjang. Ada rasa sesak di dadanya yang sulit ia jelaskan. Penyesalan. Mungkin. Tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih mengganggu. Rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang office girl memahami skema keuangan serumit itu? Bagaimana mungkin ia melihat apa yang tidak dilihat puluhan orang bergaji tinggi? Dan bagaimana mungkin, setelah semua itu, ia menghilang begitu saja? Rafael berbalik ke mejanya. Ia menyalakan komputer, membuka sistem data karyawan, lalu mengetik satu nama yang sejak pagi terus terngiang di kepalanya. Naya. Profil itu muncul di layar. Nama lengkap. Office girl. Tanggal masuk kerja. Alamat tempat tinggal. Rafael membaca pelan. Satu baris demi satu baris. Tidak ada yang aneh. Riwayatnya biasa. Pendek. Tidak mencolok. Tidak ada catatan pendidikan tinggi. Tidak ada prestasi yang tercatat.
Tidak ada hal yang menjelaskan kejadian kemarin. Rafael mengernyit. Ia membuka lampiran satu persatu. Kontrak kerja. Formulir lamaran. Semuanya terlihat seperti data orang kebanyakan. Terlalu bersih. Terlalu kosong. Seolah gadis itu sengaja menyembunyikan sesuatu. Rafael menutup laptopnya perlahan. Besok pagi, pikirnya. Besok aku harus menemuinya. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai orang yang pernah menghina. Tapi sebagai manusia yang ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, mobil Rafael melaju keluar dari pusat kota. Gedung tinggi perlahan berganti dengan bangunan sederhana. Jalanan tidak lagi padat. Suasana menjadi lebih sepi. Mobil berhenti di sebuah deretan ruko. Rafael turun. Ia menatap alamat di ponselnya, lalu menatap bangunan di depannya. Sebuah ruko tua dengan pintu besi tertutup rapat. Catnya mengelupas. Tidak ada papan nama. Tidak ada tanda kehidupan. Rafael mengetuk pintu besi itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Lebih keras. Tetap sunyi. Rafael berdiri diam beberapa saat, lalu menoleh ke kanan dan kiri. Seorang warga yang lewat berhenti sebentar. "Permisi," ucap Rafael. "Apa ada yang tinggal di sini?" Orang itu menggeleng. "Sudah lama kosong, Pak. Tidak pernah ada orang." "Kosong?" Rafael kembali menatap ruko itu. Dadanya terasa kosong juga. Ada perasaan aneh yang menyusup perlahan. Alamat palsu. Gadis itu tidak pernah benar-benar tinggal di sini. Rafael melangkah mundur satu langkah. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Jika alamatnya palsu, maka siapa sebenarnya Naya? Jika hidupnya disembunyikan, lalu untuk apa ia bekerja sebagai office girl? Dan jika ia bukan orang biasa, lalu mengapa ia memilih berada di posisi paling rendah? Rafael kembali masuk ke mobil dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada saat ia datang. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari ruko kosong itu, suasana yang sama sekali berbeda tengah berlangsung. Di sebuah kawasan yang sunyi dan tertata rapi, sebuah rumah besar berdiri megah di balik pagar tinggi. Halamannya luas. Taman hijau terawat. Tidak ada suara kendaraan berlalu lalang. Di dalam rumah itu, seorang gadis duduk santai di sofa empuk. Televisi menyala pelan. Itu Naya. Rambutnya terurai. Pakaiannya sederhana, namun jelas bukan pakaian orang yang baru saja meninggalkan pekerjaan kebersihan. Wajahnya tenang. Tidak ada lagi kelelahan yang selama ini ia sembunyikan. Naya bersandar, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Tangannya bergerak mengambil minuman di meja kecil di samping sofa. Ia tidak sedang bekerja. Ia tidak sedang membersihkan lantai. Ia tidak sedang menunduk di depan siapapun. Naya tidak tahu bahwa pagi itu, Rafael berdiri di depan sebuah ruko kosong sambil memegang alamat palsu yang ia tulis di resume. Ia tidak tahu bahwa pria yang dulu menghina dirinya kini dipenuhi rasa penasaran. Dan ia juga tidak tahu bahwa keberadaannya di rumah besar itu akan menjadi pertanyaan terbesar dalam hidup Rafael. Siapa sebenarnya Naya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Dan rahasia yang selama ini tersembunyi masih memilih untuk diam. Ingatan itu kembali ke hari kepergian Naya. Hari ketika pintu gedung kaca itu tertutup di belakangnya. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Saat itu sore menjelang malam. Langit kota mulai berubah warna. Orang-orang keluar masuk gedung dengan wajah sibuk. Sebagian masih membicarakan penangkapan dan penyelamatan dana. Sebagian lagi sibuk menjaga citra dan jabatan mereka. Naya melangkah keluar sendirian. Ia berhenti tepat di depan pintu kaca besar gedung itu. Untuk sesaat, ia menoleh ke belakang. Tatapannya jatuh pada bangunan tinggi yang selama ini menjadi tempat ia bekerja. Gedung megah yang dari luar terlihat sempurna, tapi di dalamnya penuh tatapan meremehkan dan tawa yang merendahkan orang kecil. Wajah Naya mengeras. Bukan sedih. Bukan takut. Kesal karena niat baik bisa ditertawakan. Kesal karena kebenaran baru didengar setelah keadaan hampir runtuh.
Kesal karena orang kecil harus membuktikan diri berkali-kali hanya untuk dianggap manusia. Ia menarik napas panjang, lalu membalikkan badan. Naya berjalan menjauh dari gedung itu tanpa ragu. Di tepi jalan, sebuah taksi berhenti. Lampunya menyala pelan. Sopirnya menoleh ke arah Naya. "Kemana, Mbak?" Naya membuka pintu dan masuk. "Jalan saja," ucapnya singkat, lalu menyebutkan alamat. Untuk ukuran seorang office girl, naik taksi bukan pilihan yang murah. Biasanya, mereka akan memilih angkutan umum, berjalan kaki, atau menunggu kendaraan yang lebih hemat. Namun Naya tidak memikirkan itu. Ia bersandar ke kursi belakang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota bergerak mundur, menjauh bersama gedung kaca yang semakin kecil di kejauhan. Ia memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Aku tidak akan bekerja di tempat seperti itu lagi. Tempat orang-orang kecil dihina dan diremehkan." Taksi melaju lebih jauh, meninggalkan pusat kota. Beberapa waktu kemudian, kendaraan itu melambat dan berhenti di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu tinggi, kokoh, dan dijaga dengan rapi. Lampu taman menyala lembut, menerangi halaman luas di dalamnya. Naya membuka pintu dan turun. Gerbang terbuka perlahan. Di baliknya, berdiri sebuah rumah besar. Bangunannya elegan. Halamannya luas. Tidak ada kesan kumuh. Tidak ada kesan kekurangan. Naya melangkah masuk tanpa ragu. Pintu utama terbuka. Di dalam, seorang wanita paruh baya sedang duduk santai di ruang keluarga. Begitu melihat Naya, wanita itu terdiam sesaat. Matanya membesar. Lalu berdiri cepat. "Naya." Suara itu bergetar antara terkejut dan bahagia. Naya berhenti di tempatnya. Dadanya terasa hangat. Matanya berkaca-kaca. "Ibu." Wanita itu berjalan cepat menghampiri, lalu memeluk Naya erat. Pelukan yang hangat. Pelukan yang selama ini Naya rindukan. "Kamu pulang," ucap ibunya pelan. "Ibu pikir kamu masih di luar." Naya memejamkan mata di pelukan itu. Bau rumah, bau masakan, bau yang tidak pernah ia temui di gedung kaca itu. "Aku kangen," ucap Naya lirih. Ibunya tersenyum sambil mengusap rambut putrinya. "Masakan ibu sudah hampir matang," katanya lembut. "Ibu masak semua yang kamu suka." Naya menarik napas panjang. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di kantor itu. Ia menatap sekeliling rumah besar itu. Rumah tempat ia tumbuh. Rumah tempat ia seharusnya berada. Naya bukan gadis miskin yang terpaksa bekerja sebagai office girl demi bertahan hidup. Ia bukan wanita yang membutuhkan belas kasihan atau janji siapapun. Ada alasan mengapa ia memilih bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Ada alasan mengapa ia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Namun alasan itu belum waktunya terungkap. Di ruang keluarga rumah besar itu, Naya duduk bersama ibunya, menikmati kehangatan yang lama ia tinggalkan. Sementara di tempat lain, Rafael masih berdiri di depan ruko kosong, memegang alamat palsu, dengan kebingungan yang belum menemukan jawabannya. Dan satu pertanyaan terus menggema di kepalanya. Siapa sebenarnya Naya? Malam itu, rumah besar terasa hangat. Lampu ruang makan menyala lembut, memantulkan cahaya ke meja kayu panjang yang sudah dipenuhi hidangan. Aroma masakan rumahan memenuhi udara. Aroma yang selama berbulan-bulan terakhir hanya bisa Naya bayangkan saat berdiri lelah di lorong gedung kaca. Naya duduk di kursinya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada bahagia, ada lega, ada juga kelelahan yang akhirnya runtuh tanpa perlawanan. Ia menyendokkan makanan ke piringnya perlahan. Setiap suapan terasa berbeda. Bukan karena rasanya lebih enak, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, ia makan tanpa rasa terburu-buru. Siang tadi hingga sore, Naya tidur nyenyak, tidur yang dalam, tidur tanpa suara alarm, tidur tanpa bayangan kain pel, tanpa teriakan halus yang menyuruhnya cepat, tanpa tatapan meremehkan. Ibunya memperhatikan dari seberang meja. Tatapan itu penuh rasa rindu yang tertahan. "Kamu kelihatan lebih tenang," ucap sang ibu lembut.
Naya tersenyum kecil. Iya, Bu. Belum sempat ibunya menambahkan apapun. Suara pintu utama terbuka terdengar dari arah depan rumah. Langkah kaki berat menyusul. Seorang pria parubaya masuk ke ruang makan. Tubuhnya tegap. Wajahnya tegas. Sorot matanya tajam. Terbiasa memberi perintah dan keputusan. Ayah Naya. Begitu matanya menangkap sosok Naya yang duduk di meja makan. Langkahnya terhenti. Naya. Nada suaranya naik, bukan karena rindu, melainkan karena terkejut. Kamu kenapa ada di rumah? Naya mengangkat wajahnya perlahan. Ayah. Ayahnya melangkah mendekat dengan alis berkerut. Tangannya terangkat setengah, seolah hendak meluapkan amarah yang tertahan sejak lama. Kamu tidak seharusnya pulang sekarang, ucapnya keras. Ayah yang menyuruhmu bekerja di sana. Ibunya berdiri cepat. Tenang dulu, ucapnya mencoba menenangkan. Namun ayah Naya sudah terlanjur terpancing. Kamu keluar dari perusahaan itu tanpa izin ayah. Naya meletakkan sendoknya perlahan. Suara logam kecil menyentuh piring terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Ia berdiri. Ayah, ucap Naya tenang, namun tegas. Perusahaan itu tidaklah sebagus yang ayah bicarakan. Ayahnya terdiam sesaat. Apa maksudmu? Naya menarik napas panjang. Mereka kalangan atas sering merendahkan kalangan bawah. Bahkan untuk seseorang yang dengan tulus ingin membantu, mereka menertawakan dan menghina. Nada suaranya tidak meninggi, tapi setiap kata keluar dengan berat. Aku memutuskan keluar. Ayahnya melangkah satu langkah maju. Tangannya mengepal. Kamu berani melawan keputusan ayah. Ibunya kembali mencoba menyela. Tapi Naya lebih cepat berbicara. Sebelum pergi, aku sudah membantu mereka, ucap Naya. Perusahaan itu sekarang aman. Ayahnya berhenti. Apa? Naya menatap ayahnya lurus. Ada pencurian besar di sana. Dilakukan orang dalam. Aku yang mengungkapnya. Ruangan sunyi. Ayah Naya menatapnya lama, mencoba mencerna kalimat itu. Tapi sungguh, ayah, lanjut Naya, perusahaan itu buruk. Bukan karena sistemnya, tapi karena cara mereka memandang manusia. Ayah Naya menghela napas panjang. Amarahnya perlahan luruh, digantikan oleh sesuatu yang lebih berat. Ia berjalan menuju kursi dan duduk. Ingatan lama muncul di kepalanya. Beberapa bulan lalu, saat ia memanggil Naya ke ruang kerjanya. Saat ia berkata dengan nada tegas namun penuh harap. Pergilah ke perusahaan ini, katanya waktu itu. Kau harus bekerja di sana. Cari pengalaman yang baik. Ayahnya ingat betul bagaimana ia meyakinkan putrinya. Perusahaan itu cukup bagus. Tidak ada rumor buruk. Ia mengirim Naya bekerja dari bawah. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena ia ingin memberi pelajaran. Dulu, Naya memang sering menghamburkan uang. Berfoya-foya di luar negeri. Hidup tanpa batas. Tanpa mengenal kerasnya dunia. Itu imbalan, kata ayahnya waktu itu. Karena ayah sudah menguliahkanmu ke luar negeri. Kamu harus mulai bekerja dari nol sebelum menjadi penerus ayah. Ia ingin putrinya belajar. Kini, ayah Naya mengusap wajahnya pelan. Mungkin, ucapnya lirih. Ayah yang keliru. Naya menunduk. Dadanya terasa hangat mendengar itu. Di saat yang sama, di sebuah rumah lain, jauh dari meja makan hangat itu, Rafael duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala terang. Layar laptop terbuka. Ia tidak bekerja. Ia memutar ulang rekaman. Rekaman CCTV perusahaan. Tangannya bergerak pelan, menghentikan dan memutar kembali video. Kamera koridor. Kamera ruang rapat. Kamera pantry. Di layar, tampak sosok Naya dengan seragam lusuh. Rafael memperhatikan dengan saksama. Naya bekerja dengan baik. Gerakannya rapi. Tidak terburu-buru. Tidak ceroboh. Ia mengepel, mengelap, dan merapikan dengan teliti. Sesekali, Naya terlihat mengobrol ringan dengan rekan sesama kebersihan. Tertawa kecil.
Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada sikap mencurigakan. Gadis itu tampak seperti office girl biasa. Dan justru itulah yang membuat Rafael semakin tidak tenang. "Siapa kamu sebenarnya?" gumamnya pelan. Ia mematikan layar sejenak, lalu menyalakannya kembali. Malam semakin larut. Di rumah besar, Naya kembali duduk bersama ayah dan ibunya. Makan malam itu tidak lagi dipenuhi ketegangan. Ada keheningan yang hangat, keheningan yang penuh pengertian. Sementara di tempat lain, Rafael terus menatap bayangan Naya di layar, semakin yakin bahwa gadis itu bukan sekadar bayangan yang lewat di hidupnya. Dan jarak di antara mereka, yang seharusnya makin jauh, justru terasa semakin dekat oleh rasa penasaran yang belum terjawab. Pagi hari di perusahaan itu kembali berjalan seperti biasa. Rafael duduk di balik meja kerjanya sejak matahari belum sepenuhnya naik. Tumpukan dokumen tersusun rapi. Layar komputernya menyala. Tangannya bergerak cepat, seolah pekerjaan adalah satu-satunya cara untuk menenangkan pikirannya yang belum juga tenang sejak kepergian Naya. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Masuk." Seorang sekretaris melangkah masuk sambil membawa map tipis berwarna krem. "Ini undangan, Pak," ucapnya sopan. Rafael mengambil map itu tanpa ekspresi. Ia membukanya sekilas. Sebuah undangan pesta malam, acara formal yang akan dihadiri banyak kalangan atas. Nama-nama besar tertera di bagian bawah. Rafael mendengus pelan. Ia menutup map itu dan meletakkannya di samping laptop. Ia tidak menyukai pesta. Bagi Rafael, pesta hanyalah tempat berkumpulnya orang-orang bermuka dua. Para penjilat. Orang-orang yang tertawa paling keras saat di depan, lalu menusuk dari belakang saat lampu mati. Ia lebih memilih bekerja sampai malam daripada harus berdiri sambil tersenyum palsu. Rafael bersandar ke kursinya. Tatapannya kosong beberapa detik. Tanpa sadar, bayangan Naya kembali muncul. Gadis itu tidak pernah tersenyum palsu. Tidak pernah menjilat. Tidak pernah berpura-pura. Rafael menggeleng pelan, lalu kembali menatap layar. Di tempat lain, pagi yang sama terasa sangat berbeda. Di rumah besar, suasana terasa hidup. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar ruang keluarga. Naya duduk di sofa sambil memegang ponsel, masih mengenakan pakaian santai. Wajahnya tenang, rambutnya tergerai. Ayahnya masuk membawa sebuah amplop. "Naya," ucapnya singkat. Naya menoleh. "Kita dapat undangan," lanjut sang ayah sambil meletakkan amplop di meja. Naya melirik sekilas. "Pesta," gumamnya. "Ayah mau kamu ikut," kata ayahnya tegas. Naya langsung menggeleng. "Tidak mau." Ibunya yang sedang merapikan bunga di sudut ruangan menoleh. "Kenapa?" tanya ibunya lembut. Naya menghela napas. "Aku capek," ucapnya jujur. "Aku tidak suka acara seperti itu." Ayahnya mengernyit. "Kamu harus belajar kembali bersosialisasi," katanya. "Tidak bisa terus mengurung diri." Naya memalingkan wajah. "Aku tidak punya siapa-siapa di sana." Ibunya mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak sendiri," ucap ibunya sambil mengusap tangan Naya. "Ayah dan ibu ada." Naya terdiam. Ibunya tersenyum kecil. "Anggap saja menemani orang tua," lanjutnya. "Lagi pula, kamu sudah lama tidak ikut acara seperti ini." Naya menghela napas panjang. Ia tahu, menolak lebih lama hanya akan memperpanjang perdebatan. Dengan wajah setengah merajuk, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik," ucapnya lirih. Malam pun tiba. Gedung tempat pesta berlangsung dipenuhi cahaya. Lampu gantung berkilauan. Musik lembut mengalun. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu masuk. Naya turun lebih dulu. Gaunnya sederhana namun elegan. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya terlihat dewasa. Jauh berbeda dari sosok lusuh yang dulu mendorong troli kebersihan di lorong kantor. Inilah alasan mengapa ia tidak ingin datang. Bukan karena takut bertemu orang, tapi karena ia tahu, penampilan ini akan menarik perhatian. Dan ia tidak menyukainya. Ayah dan ibunya turun menyusul.
Keduanya berjalan berdampingan. Sang ayah menggenggam tangan istrinya dengan hangat. Mereka tersenyum dan berbincang pelan. Naya mengikuti di belakang. Ia menatap punggung kedua orang tuanya. Ada perasaan aneh di dadanya. Dulu, saat masih kecil, ia senang ikut pesta. Senang mengenakan baju cantik. Senang berlarian di aula besar. Sekarang tidak lagi. Ia sudah dewasa. Dan melihat dua orang tuanya bergandengan mesra di depannya justru membuatnya merasa sendirian. Di dalam aula, suara tawa dan percakapan bercampur menjadi satu. Banyak wajah asing. Banyak senyum basa-basi. Teman. Naya mengulang kata itu dalam hati. Ia tidak punya teman di sini. Ia kuliah di luar negeri. Teman-temannya tersebar jauh. Rekan kerja. Jangan ditanya. Ia hanya mengenal rekan kebersihan, dan mereka jelas tidak berada di ruangan ini. Naya merasa bosan hanya berdiri di samping ayah dan ibunya yang sibuk menyapa orang-orang. Ayah, ibu, ucap Naya pelan. Aku mau ambil makanan saja. Ibunya menoleh dan tersenyum. Jangan jauh-jauh, ucapnya. Naya mengangguk lalu berjalan menjauh menuju meja dessert. Berbagai hidangan tersusun rapi. Kue kecil. Coklat, buah segar. Mata Naya berbinar sedikit. Ia mengambil satu piring kecil dan mulai mengambil makanan favoritnya. Setidaknya, ini menyenangkan. Naya berdiri di sudut, menyantap dessert dengan tenang. Pipinya sedikit menggembung karena penuh makanan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum tanpa beban. Ia tidak memperhatikan siapapun. Tidak mendengarkan percakapan. Tidak peduli pada dunia di sekitarnya. Sampai sebuah suara terdengar dari samping. Naya. Satu kata itu membuat Naya membeku. Sendoknya berhenti di udara. Senyumnya menghilang. Matanya melebar perlahan. Ia menoleh ke arah suara itu dengan jantung yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Naya tidak punya teman di sini. Lalu siapa? Malam pesta itu terus berjalan dengan gemerlap yang nyaris menyilaukan. Di pintu masuk aula utama, sebuah mobil berhenti. Seorang pria paruh baya turun lebih dulu. Wajahnya tenang namun berwibawa. Di belakangnya, Rafael melangkah keluar dengan ekspresi datar. Jika bukan karena ayahnya, ia tidak akan berada di tempat itu. Ayah hanya ingin kamu hadir sebentar. Ucap ayah Rafael tadi sore di rumah. Tidak baik terus menghindari acara seperti ini. Rafael tidak membantah. Ia hanya menghela napas. Begitu melangkah masuk ke aula, Rafael langsung tahu satu hal. Ia menyesal datang. Belum 5 langkah, beberapa orang sudah mendekat. Senyum mereka lebar. Tawa mereka dibuat-dibuat. Nada suara mereka penuh pujian yang terlalu cepat. Rafael, lama tidak bertemu. Perusahaan kamu luar biasa. Kami dengar kamu menyelamatkan krisis besar. Rafael tersenyum tipis. Senyum yang sopan, tapi kosong. Ia mengangguk sekilas, lalu melangkah menjauh dengan alasan ingin menyapa tamu lain. Para penjilat itu tetap berusaha mengikutinya. Namun Rafael bergerak cepat, menyelinap di antara tamu-tamu lain. Ia tidak ingin berdiri lama di satu tempat. Ia mengambil segelas minuman, lalu berdiri di sudut ruangan. Pandangannya menyapu aula tanpa benar-benar fokus. Sampai matanya menangkap sesuatu. Di dekat meja dessert, berdiri seorang gadis. Rafael mengerjap. Dadanya menegang. Gadis itu tampak berbeda. Sangat berbeda. Rambutnya tertata rapi. Gaunnya sederhana namun anggun. Wajahnya bersih, tenang, dan dewasa. Namun ada satu hal yang membuat Rafael yakin. Itu Naya. Rafael berdiri tegak. Gelas di tangannya hampir terlepas. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah cepat menghampiri. Naya. Nama itu keluar begitu saja. Gadis di depan meja dessert itu membeku. Sendok di tangannya berhenti di udara. Pipinya terlihat sedikit menggembung. Penuh kue. Naya menoleh perlahan. Mata mereka bertemu. Rafael terdiam. Benar. Itu benar-benar Naya. Gadis yang selama beberapa malam terakhir mengganggu pikirannya. Gadis yang menghilang tanpa jejak.
Gadis yang terakhir ia lihat melangkah pergi dengan kepala tegak. Dan kini, ia berdiri di pesta ini. Naya menelan cepat kue di mulutnya. Wajahnya memerah sedikit, bukan karena malu, tapi karena terkejut. "Pak Rafael," ucapnya pelan. Rafael tertawa kecil tanpa sadar. Tawa singkat yang keluar begitu saja. "Maaf," ucapnya. Suaranya melembut. "Aku tidak menyangka." Naya mengusap bibirnya pelan, memastikan tidak ada sisa kue. "Aku juga," jawabnya. Rafael menatapnya dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Perubahan itu begitu jelas. Dan anehnya, pipi Naya yang tadi menggembung karena dessert justru membuatnya tampak sedikit lucu. "Kenapa kamu ada di sini?" ucap Rafael. Sebelum Naya sempat menjawab, dua pria parubaya mendekat sambil tertawa kecil. "Naya," ucap salah satu dari mereka dengan hangat. Naya menoleh. "Ayah." Rafael membeku. Ayah Naya berdiri di sampingnya, tersenyum ramah. Di sebelahnya, ayah Rafael ikut tersenyum. "Kalian sudah bertemu," ucap ayah Naya sambil menepuk bahu ayah Rafael. "Anak-anak memang sering tidak sadar kalau dunia ini sempit." Rafael menoleh ke ayahnya. "Ayah," ucapnya pelan. Ayah Rafael tertawa kecil. "Ini putri sahabat ayah," katanya. "Naya." Kata-kata itu menghantam Rafael lebih keras dari apapun. Putri sahabat ayah. Naya bukan gadis miskin. Bukan office girl tanpa latar belakang. Bukan seseorang yang perlu ditertawakan. Rafael menatap Naya lagi. Naya berdiri di samping ayahnya. Bahunya sedikit tegang. Kepalanya sempat tertunduk refleks. Kebiasaan lama yang hampir muncul begitu saja. Namun ia berhenti. Naya menarik napas. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya berubah. Tegak, tenang, penuh harga diri. Ia tidak perlu menunduk lagi. Ia sudah membuktikan segalanya. Justru seharusnya Rafael yang menunduk. Rafael menyadari itu. Ia berdiri di tempat, menatap Naya tanpa berkedip. Sementara dua ayah mereka mulai berbincang ringan tentang bisnis dan kenangan lama, Rafael nyaris tidak mendengar apapun. Pandangannya tertahan pada Naya. Pada caranya berdiri. Pada caranya kini tidak lagi mengecilkan diri. Pada caranya berubah dari gadis lusuh menjadi perempuan yang tahu nilainya. Naya menyadari tatapan itu. Ia sempat menoleh ke samping, lalu kembali menatap Rafael dengan ekspresi datar. Tidak dingin, tidak hangat, hanya tenang. Rafael tersenyum kecil. Bukan senyum ejekan. Bukan senyum sombong. Senang melihat perubahan kecil itu. Melihat Naya yang tadi sempat menunduk, lalu kembali mendongak dengan bangga. Perubahan itu terasa nyata, dan entah kenapa, sedikit lucu baginya. Malam pesta terus berjalan. Namun bagi Rafael dan Naya, dunia di sekitar mereka seolah mengecil. Dipenuhi tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, langkah terakhir menuju kebenaran yang lebih besar sudah semakin dekat. Malam itu, dua rumah berbeda diliputi keheningan yang sama. Di rumah besar, Naya berbaring di ranjang empuknya. Langit-langit kamar tampak begitu dekat. Namun pikirannya melayang jauh. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Tubuhnya berguling ke kanan, lalu ke kiri. Bayangan pesta itu kembali muncul. Wajah Rafael, tatapan mata yang tidak lagi sombong. Dan pertemuan yang sama sekali tidak ia duga. Naya menghela napas kesal. "Aku benci ini," gumamnya pelan. Kesal karena perasaannya kacau. Kesal karena Rafael kembali masuk ke dalam hidupnya tanpa izin. Kesal karena ia merasa tidak sepenuhnya marah. Dan itu membuatnya semakin tidak nyaman. Ia menarik selimut, memeluk bantal, lalu menutup mata dengan paksa. Beberapa saat kemudian, lelah akhirnya menang. Naya tertidur. Di rumah lain, Rafael belum memejamkan mata. Ia duduk di ruang kerjanya. Meja kayu besar dipenuhi dokumen yang tidak ia sentuh. Lampu meja menyala. Di luar jendela, malam terasa sunyi. Rafael bersandar ke kursinya. Senyum kecil muncul tanpa ia sadari.
Pipi Naya yang menggembung karena kue. Caranya menelan cepat saat terkejut. Tatapan bangga saat ia mengangkat kepalanya kembali. Rafael menghela napas pelan. Gadis aneh, gumamnya sambil tersenyum sendiri. Namun senyum itu bukan senyum ejekan. Bukan pula senyum sombong. Itu senyum seseorang yang menyadari kesalahannya dan tidak lagi ingin mengulanginya. Keesokan harinya, pagi di rumah Naya berjalan seperti biasa. Hingga satu kalimat mengubah segalanya. Naya, ucap ayahnya di meja sarapan. Ayah dan ibu ingin membicarakan sesuatu. Naya mengangkat wajahnya. Apa? Tanyanya waspada. Ayahnya menatap ibunya sejenak. Lalu kembali menatap Naya. Perjodohan. Sendok di tangan Naya berhenti di udara. Apa? Ayah membicarakan perjodohanmu. Ulang ayahnya dengan tenang. Dengan Rafael. Naya berdiri mendadak. Tidak. Ucapnya cepat. Aku tidak mau. Ibunya mencoba menenangkan. Dengar dulu, nak. Naya menggeleng keras. Ayah, dia orang yang menghina aku, ucapnya. Dia merendahkan aku di depan banyak orang. Ayahnya terdiam sejenak. Ayah tahu, ucapnya pelan. Tapi ayah juga tahu. Saat itu dia sedang berada di titik terburuk hidupnya. Frustasi, tertekan, dan takut kehilangan segalanya. Itu bukan alasan, balas Naya. Ayahnya menghela napas. Dia bukan orang jahat, katanya. Ayah mengenalnya lama. Naya menggeleng. Aku tidak setuju. Di rumah Rafael, pembicaraan serupa juga terjadi. Ayah Rafael menyampaikan rencana perjodohan itu dengan nada tenang. Rafael mendengarkan tanpa memotong. Bagaimana menurutmu? Tanya ayahnya. Rafael terdiam sejenak. Sejujurnya, ucap Rafael pelan. Aku rasa Naya tidak akan setuju. Ia tahu, luka tidak hilang hanya karena waktu. Hari-hari berlalu. Naya mencoba kembali ke rutinitasnya. Namun pikirannya sering melayang. Hingga suatu pagi, ia memutuskan pergi ke sebuah tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Panti asuhan kecil di pinggir kota. Tempat itu penuh kenangan. Dulu, saat masih kecil, Naya sering datang ke sana bersama orang tuanya. Bermain, berbagi, tertawa bersama anak-anak seusianya. Beberapa tahun terakhir, ia jarang ke sana karena kuliah di luar negeri. Hari itu, suasana panti terasa ramai. Naya berhenti di gerbang. Ia melihat seorang pria berdiri di tengah halaman, berjongkok sejajar dengan anak-anak. Tangannya membagikan makanan. Senyumnya tulus. Tawanya ringan. Naya membeku. Itu Rafael. Bukan Rafael yang berdiri di ruang rapat dengan nada merendahkan. Ini Rafael yang berbeda. Rafael yang sabar. Rafael yang mendengarkan. Rafael yang benar-benar hadir. Naya mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Rafael mengusap kepala seorang anak kecil. Bagaimana ia tertawa saat seorang bocah menarik lengannya. Bagaimana ia menunduk. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyamakan tinggi. Hatinya bergetar. Rafael menoleh. Pandangan mereka bertemu. Rafael terkejut. Lalu tersenyum kecil. Ia berdiri dan menghampiri. Kamu, ucapnya pelan. Naya mengangguk. Mereka duduk di bangku taman. Rafael menarik napas panjang. Aku ke alamat di resumemu. Katanya jujur. Aku ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kutemukan hanya ruko kosong. Naya terdiam. Aku salah, lanjut Rafael. Dan aku menyesal. Ia menunduk. Maafkan aku. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya penyesalan yang tulus. Naya menatap wajahnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rafael tanpa amarah. Hari itu, sesuatu di hati Naya berubah. Malamnya, Naya menemui ayahnya. Ayah, ucapnya pelan. Aku sudah memikirkannya. Ayahnya menoleh. Aku setuju. Ayahnya tersenyum lega. Bukan karena perjodohan itu berhasil, tapi karena putrinya memilih dengan hati,
bukan paksaan. Dan di luar sana, dua orang yang pernah saling melukai, akhirnya belajar mengetuk hati masing-masing dengan cara yang lebih manusiawi. Cerita itu tidak berakhir dengan dendam. Ia berakhir dengan pengertian. Dan dengan keberanian untuk memaafkan. Cerita selesai. Pada akhirnya, bukan seragam yang menentukan nilai seseorang. Bukan jabatan yang menentukan martabat. Naya tidak membalas hinaan dengan amarah. Ia membalasnya dengan kebenaran. Dan ketika semua orang baru belajar menundukkan kepala, ia justru memilih berjalan pergi dengan harga diri yang utuh. Karena tidak semua janji pantas diterima. Dan tidak semua cinta lahir dari penghinaan. Cerita ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keberanian untuk tetap tulus. Di dunia yang gemar meremehkan. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.